Perkenalkan, kami mahasiswa dari Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Tribuana Tunggadewi, Malang. Video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan lahan kering yang diampu oleh Bapak Dr. Insinyur Amir Hamzah, MP. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan terkait budidaya tanaman di lahan kering. Namun sebelum itu, ini dia tim kami. Teman-teman penasaran kan? Bagaimana sih cara pengelolaan lahan kering di bidang pertanian? Serta tanaman apa saja yang dapat kita budidayakan di lahan kering? Teman-teman pasti tahu kan bahwa negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak lahan kering yang juga sebenarnya bermanfaat bagi para petani. Namun, tidak dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menjadi lahan pertanian. Justru malah banyak lahan kering yang lebih diorientasikan pada bidang pembangunan. Dalam jurnal yang berjudul Reformasi Pengelolaan Lahan Kering untuk Mendukung Swasembada Pangan 2020 yang ditulis oleh A. Abbas Idjudin DKK, menjelaskan bahwa lahan kering di Indonesia yang belum diusahakan secara intensif untuk pertanian relatif cukup luas, yaitu sekitar 12,90 juta hektar. Nah, cukup memprihatinkan bukan? Lalu, apa saja jenis tanaman yang cocok untuk dibudidayakan di lahan yang kering? Teman-teman tak perlu bingung, karena terdapat berbagai tanaman yang dapat diolah di lahan yang kering, seperti tanaman perkebunan, tanaman hortikultura yang terdiri dari tanaman hias, tanaman obat, tanaman sayuran, dan tanaman buah. Dan yang terakhir adalah tanaman pangan. Yuk kita temui para petani yang mengolah lahan kering. Ini sih Pak, Iya Mbak. kami dari Universitas Tribuana Tunggadewi ingin mewawancari Bapak terkait tentang pengelolaan lahan kering. Kebetulan kami dari kampus belajar tentang pengelolaan lahan kering. Nah, di sini kami akan mewawancari Bapak tentang lahan kering, di mana kami akan menambah wawasan kami tentang pengelolaan lahan kering di lapangan. Nggih, boleh Mbak. Ya. Di sini kan saya lihat ada tanaman ya. Iya. Bagaimana sih Pak kondisi lahan di tempat ini? Oh iya Mbak, jadi kondisi lahan di sini terlebih khusus di lahan Bapak di sini termasuk lahan kering iklim basah karena curah hujan di sini lumayan tinggi. Jadi walaupun lahan kering tapi termasuk dalam iklim basah. Oh, jadi ini lahan kering beriklim basah ya Pak? Iya. Lalu bagaimana cara Bapak mengelola lahan kering ini? Oke, jadi proses pengolahan lahan yang Bapak gunakan di sini tentunya yang pertama adalah pembersihan gulma. Setelah melakukan pembersihan gulma, kemudian yang kedua adalah pembuatan gulutan. Ketiga yaitu penanaman, di mana dalam proses penanaman di sini Bapak menanam ada 3 jenis tanaman yang Bapak tanam dalam satu areal penanaman. Yang pertama adalah tanaman singkong, yang kedua adalah tanaman jagung, dan yang ketiga adalah cabai. Oh, jadi Bapak menggunakan metode tumpang sari di mana ada jagung, singkong, dan cabai. Apakah tidak terjadi perebutan unsur hara dan sinar matahari ya Pak? Tentunya terjadi perebutan baik unsur hara maupun penyinaran matahari. Tetapi yang seharusnya Bapak terapkan di sini adalah pengaturan jarak tanam supaya unsur haranya tetap terjaga, kemudian mataharinya juga tetap terjaga. Selain tumpang sari yang ada di sini, tanaman apa lagi yang Bapak gunakan untuk mengoptimalkan lahan kering? Jadi selain tumpang sari yang tadi seperti jagung, singkong, dan cabai, di sini juga Bapak menggunakan sistem agroforestry, di mana agroforestry itu di dalamnya ada tanaman pisang, ada tanaman kakao, kemudian ada tanaman kayu-kayuan, di mana fungsinya untuk menjaga kelembapan pada tanah. Terus bagaimana cara Bapak menanggulangi kekeringan di saat waktu kemarau? Oh iya Mbak, kebetulan Bapak di sini sudah menyiapkan embung, di mana embung ini berfungsi untuk menampung air
Dan nanti ketika terjadi musim kemarau di lahan Bapak, nanti air yang ada di embung nanti digunakan untuk mengairi tanaman yang ada di lahan Bapak. Kira-kira sumber air dari embungnya itu dari mana ya Pak? Jadi untuk sumber airnya yang pertama adalah ketika musim hujan, tentunya air hujannya Bapak akan alirkan ke embung. Yang kedua adalah kebetulan Bapak juga ada sumur. Jadi air dari sumur itu dipompa kemudian dialirkan ke embung tersebut. Oh baiklah Pak, terima kasih atas waktunya karena boleh kami wawancarai Bapak. Kami banyak belajar tentang tumpang sari, tentang embung, dan bahkan tentang agroforestry. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih, Pak. sama-sama Mbak. Sama ya, semoga ilmu yang kalian dapatkan dari Bapak tadi dapat bermanfaat untuk studi kalian ya. Nah, bagaimana menurut kalian? Yuk manfaatkan lebih baik lagi lahan kering yang ada di sekitar kita.